Fransiskan Konventual Indonesia, kita akan mengenal salah seorang orang kudus, Maximilianus Kolbe. Inilah kira-kira gambar sang santo. Untuk itu, di tengah-tengah kita telah hadir Pastor Laurensius Yahaloho yang akan membantu kita untuk mengenal siapa itu Santo Maximilianus Kolbe. Santo Maximilianus Kolbe ini adalah seorang Fransiskan. Ya. Bisakah Pastor sedikit menceritakan tentang riwayat hidupnya? Ya, hari ini kita memestakan pesta Santo Maximilianus Kolbe, OFM Konventual. Dia sendiri lahir pada zaman modern ini, yaitu pada tahun 1894. Kemudian dia masuk Ordo Saudara Dina Konventual pada umur 18 tahun di Polandia. Nah, setelah itu dia melanjutkan studinya ke Roma, ke Fakultas Serafik di Roma, di mana dia juga pertama-tama mengambil studi di Gregoriana, kemudian teologi di fakultas itu sendiri, di Fakultas Ordo Saudara Dina Konventual Serafik. Santo Maximilian Kolbe ditahbiskan pada tahun 1918 di Roma. Sesudah itu baru dia kembali berkarya ke negerinya Polandia. Apakah dia mendapat gelar tertentu begitu pada saat itu? Dia punya 2 gelar ya. Ada doktor ini teologi dari Serafikum ya, dan juga dari Universitas Gregoriana Roma. Begitu selama dia kuliah begitu atau setelah dia pulang ke negerinya, apa saja karya-karya yang sudah dilakukannya begitu? Ketika dia masih frater, belum ditahbiskan, dia sendiri sudah membentuk suatu gerakan militia Immaculata. Artinya ini adalah suatu devosi untuk mengembangkan kehormatan kepada Bunda Maria ya, di Roma, dan hal ini sungguh-sungguh berkembang ketika dia masih belum menjadi imam. Dan setelah dia ditahbiskan, dia kembali ke negerinya, ke Polandia. Di sana ia justru mengembangkan itu ya, mengembangkan devosi itu kepada Bunda Maria tak bernoda, dan bahkan sangat populer di sana karena di sana juga dia mendirikan satu kota yang disebut dengan kota New Vokalanov. Ya. Dan kota itu artinya apa? Kota Maria tak bernoda. Dan bayangkan di sana pada waktu itu ada sampai 800 saudara Dina. Ya. Dan untuk mengembangkan katakanlah pengenalan akan Bunda Maria ini, mereka sangat giat dalam membuat suatu katakanlah ini majalah ya, supaya karyanya ini ya begitu dicintai oleh umat di sana. Dan memang karyanya itu sungguh-sungguh populer di kalangan umat. Bayangkan itu kalaupun majalah mereka bisa terbit sampai 80.000 itu per bulan. Ya. Dan sangat dikenal untuk seluruh negeri Polandia. Santo Maximilianus Kolbe ini kan seperti yang dikatakan pastor tadi, membuat gerakan militia Immaculata. Berarti ada kedekatan begitu, kedekatan rohani dengan Bunda Maria. Apakah ada pengalamannya begitu terkait dengan
Bunda Maria sehingga dia begitu dekat dengan Bunda Maria? Menurut kesaksian ibunya sendiri ketika dia masih muda, ya mungkin saja ketika dia baru mengadakan pertama kali pengakuan, ya sebelum komunitas pertama atau begitu, ya dia sendiri rupanya pernah menyaksikan bagaimana Bunda Maria menampakkan diri kepadanya dalam 2 mahkota, ya. Bunda Maria yang begitu tersenyum, begitu bahagia menunjukkan itu kepadanya. Satu itu mahkota itu putih dan satu lagi itu mahkota berwarna merah. Apakah artinya begitu? Dan itu berarti bahwa dia juga bertanya kepada Bunda Maria, apa artinya ini? Ya, kau menerima yang mana? Apakah kamu yang merah atau yang putih? Lalu Maximilian katakan, ya saya memilih dua-duanya. Artinya bahwa yang merah itu mau menunjukkan kemartiran dan yang putih itu menunjukkan kekudusan. Jadi dari kecil ya katakanlah bahwa ya sudah ada semacam petunjuk bahwa dia nanti menjadi orang kudus yang besar.